Alhamdulillah huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Kita akan lanjutkan melihat hikmah di surat Al-Anfal, karena surat Al-Anfal ini surat yang berbicara tentang perang Badar itu secara utuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di sirah nabawiyah itu cara para sejarawan untuk menceritakan itu berbeda dengan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran kalau ada kisah, yang penting itu bukan kisahnya, tapi adalah hikmah di balik kisah itu sendiri. Jadi terkadang Allah tidak menyebut nama, karena bagi Allah nama itu tidak penting. Bagi Allah yang penting adalah hikmah dari kejadian tersebut. Maka kita kemarin sudah membahas di surat Al-Anfal bahwa perperangan Badar Nabi Muhammad itu berlaku di 2 Hijriah, 2 tahun Nabi di kota Madinah. Maka perang Badar terjadi. Perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah sebelum pulang ke Madinah setelah kemenangan itu, Rasulullah masih mabit di Badar selama 3 hari. Dan salah satu yang diselesaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah terkait dengan apa yang diminta oleh orang-orang mukmin ketika itu, terkait apa? Terkait dengan harta rampasan. Harta rampasan ini yang menjadi sebab turunnya surat Al-Anfal ini. Jadi mereka bertanya, kamilah yang berhak mendapatkan lebih banyak harta rampasan itu. Yang mengatakan kami yang menyiapkan logistik, kami pula yang paling banyak menerima harta rampasan itu. Ada yang mengatakan kami yang menjaga Rasulullah fi sariyah, katanya. Karena tenda Rasulullah ada di belakang, maka mereka beranggapan kamilah yang berhak mendapatkan ghanimah yang paling besar karena kami yang menjaga Rasulullah SAW. Lalu dinasihati oleh Allah dengan surat Al-Anfal ini yang cukup panjang. Bahkan kemarin kita sampaikan di ayat 41 baru Allah bicara tentang pembagian harta rampasan itu. Berapa haknya Rasul dan berapa haknya orang-orang mukmin. Jadi cukup panjang. Maka kalau kita lihat dari ayat pertama sampai ke ayat 41, nanti kita temukan statement-statement yang Allah nyatakan bahwasanya apakah kalian itu berhak untuk mendapatkan harta rampasan itu, kata Allah. Padahal kalian itu mengatakan wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun.
Bukankah kalian waktu itu keluar dari rumah-rumah kalian, kalian tidak suka? Jadi kalau kita melihat bagaimana stylistika ya. Jadi bagaimana Allah membuat sebuah pernyataan. Allah mengatakan kadang kamu, kadang dia orang mukmin. Ya ayuhan nabiyyu, wahai para nabi. Nah, kalau kita melihat awal-awal surat ini, kita akan menemukan kalimat langsung. Kama akhrajaka rabbuka. Ka itu berarti langsung, berarti berhadapan. Ini Allah membawa sebuah emosi, rasa itu kepada sahabat. Apakah benar kalau orang dinasihati menggunakan kata Anda, kamu, berbeda dengan kata dia? Kamu harus ikut ayah. Kamu, kalau kata-kata kamu berbeda dengan dia, kamu harus pahami. Berbeda Pak dengan kata dia, iya. Berbeda dengan kata kamu. Di statement awal ini Allah menggunakan anta, kamu. Itu membuat pernyataan-pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini membuat hatinya para sahabat itu tidak bergeming. Ada yang mengatakan tidak ada tebusan dari nasihat Allah ini dalam surat Al-Anfal kecuali syuhada. Tidak ada tebusan bagi kami tentang nasihat ini kecuali kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking malunya mereka. Maka sebagian sahabat yang nanti berada di nasihat ini di perang Uhud nanti akan menjadi seorang syuhada. Karena apa yang dia minta adalah nasihat Allah ini bukan main-main, gitu. Jadi Allah menyatakan, apakah kalian juga berhak mendapatkan harta rampasan itu? Bukankah kalian dulu tidak suka keluar untuk perang itu? Kata Allah, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang berdoa, istastaghisuna rabbakum. Kalau Rasulmu itu tidak berdoa, kata Allah, tidak akan Allah berikan kemenangan itu. Maka Bu, mungkin ibu-ibu nih, saya tidak tahu, ibu-ibu kalau buat anaknya berdoa apa enggak? Maka berdoalah, ya Allah, muliakan hati anakku ya Allah sebagai mulianya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggikan derajatnya ya Allah seperti derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadukkan hatinya ya Allah seperti tawaduknya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kencangkan hati dan pikirannya ya Allah untuk dekat kepadamu ya Allah, sebagaimana dekatnya engkau dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah di malam perang Badar itu kira-kira seperti itu. Bahkan bahasanya sebagian mengatakan seperti mengancam ya. Kalau seandainya kelompok ini hazi fi'ah, kelompok ini tidak engkau menangkan ya Allah, lam tu'bad abada. Engkau tidak akan pernah lagi disembah ya Allah. Lalu ingin katakan bahwasannya kalian yang berhak mendapat rata rampasan itu, kata Allah. Ini luar biasa. Kadang kita di luar nalar kita Pak, di luar nalar kita. Entah doa kita, entah doa istri kita, entah doa anak kita yang menjauhkan kita dari balaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa.
Dan itulah yang menyebabkan mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Bukankah itu yang menyebabkan ribuan malaikat turun malam itu? Kalau malam itu disebutkan bi alfin, ada 1000 malaikat yang turun. Lalu Allah mengatakan, wa ma ja'alahul busra walitatma'inna bihi qulubukum. Yang menenangkan hati kalian itu siapa? Yang awalnya kalian gundah, takut keluar dari rumah, dan Allah turunkan 1000 malaikat, hati kalian lebih tenang. Allah turunkan air hujan. Untuk apa Allah turunkan air hujan itu? Minas sama'i ma'an liyutahhirakum wa yudhiba ankum rijsas syaitan liyurbita ala qulubikum. Kata Allah, coba pikir-pikirlah, kata Allah. Ini kan kalimatnya langsung, Pak. Coba kalian pikir. Siapa yang menyebabkan ngantuk dan akhirnya kalian segar rasanya? Siapa yang menurunkan hujan? Kalian lebih tenang, disucikan hatinya. Lalu kalian menuntut kemenangan ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat-kalimat langsung ini menghujam, Mbak. Menghujam. Kita ini, kenapa kita kurang rasa? Karena memang kita bukan orang Arab. Coba kalau kita ini orang Arab, membaca surat ini seperti tempeleng, Pak. Seperti ditempeleng. Kenapa? Karena khitabnya adalah khitab anta. Kamu. Nah, maka Allah, yang kita lihat, kalau tadi khitabnya adalah khitab anta, kamu secara langsung. Nah, kita lihat caranya Allah Subhanahu wa taala menasihati dengan cara yang lebih lembut. Nah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Nah, di sini Allah menggunakan kata ya ayyuha. Nah, kalau di sini Allah menyambutnya dengan kasih sayang. Kalau tadi anta. Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu imannya. Yang dipanggil itu imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwallumul adbar. Kalau kalian menemukan orang-orang kafir berhadapan dengan kalian, jangan sekali-kali mundur, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di perang Uhud nanti Rasulullah mengatur strategi. Kalau di perang Badar Rasulullah tidak membawa istri-istri para pejuang, di perang Uhud Rasulullah mengajak istri-istri para pejuang. Supaya apa? Supaya para suami tidak lari dalam perperangan. Nah, kadang-kadang gitu ya, Bu. Jadi kadang memang suami itu kayaknya saja tegar. Kayaknya. Kalau pulang itu sebenarnya pingin dimanja gitu ya. Pingin disayang, pingin disanjung, pingin dipuji, pingin digosok-gosok punggungnya gitu kan. Cuma kadang-kadang ibu lupa. Kadang-kadang bapak juga lupa mijitin istrinya. Gitu ya. Maka kata Allah, kalau kalian menemukan orang-orang kafir dan dalam kategori memerangi kalian, wala tuwalluhumul adbar, jangan sekali-kali untuk lari. Kenapa, Pak? Memang perperangan itu bagi orang kafir itu kematian. Tapi bagi orang mukmin ahya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, pingin cepat mati atau pingin tetap hidup? Mau pilihannya dua loh. Bagi orang mukmin, mati dalam perjuangan itu adalah kehidupan. Bal ahya walakin la tash'urun.
Tapi bagi orang-orang kafir, Pak, orang-orang kafir yang mati itu menakutkan. Bagi orang mukmin, kematian itu membahagiakan. Kenapa membahagiakan? Karena banyak berita tentang kebahagiaan itu setelah kematian. Kalau tidak percaya, silakan. Saya nyusul nanti. Saya nyusul. Contoh, kita lihat dalam surat Al-Mutaffifin. Innal abrara lafi na'im. Orang yang melakukan kebaikan itu, ya, orang yang melakukan abror itu dari kata birrun artinya baik. Barrun itu daratan, kalau birrun artinya bukan bir. Maksud saya minuman bir, ya. Bukan bir. Bir itu kebaikan-kebaikan. Maka orang yang banyak kebaikannya disebut dengan birrul walidain. Ya, berbuat baik ke orang tua itu luas kebaikannya sama dengan luasan daratan. Jadi untunglah yang masih memiliki orang tua. Kenapa? Karena birrul walidaini pahalanya seluas seluas daratan. Jadi yang masih punya orang tua, saya itu terkadang agak risih menyebut mertua. Karena bahasa Indonesia mengajarkan kita mertua. Di dalam Islam, setelah panjenengan nikah dengan istri, bapak ibunya istri itu disebut apa? Mertua. Coba dalam Islam, adakah yang disebut dengan mertua? Tidak ada. Tidak ada dalam Islam istilah mertua. Mertua nggak ada. Yang ada adalah walid. Mereka adalah orang tua kita. Tidak ada, Pak, Islam. Seperti kita menyebut yatim piatu. Yatim piatu itu bahasa apa ya? Yang ada fa'ammal yatima fala takhar. Gak ada fa'ammal yatim wa fiyatu fala takhar. Gak ada. Nah, maka orang yang berbuat baik ke orang tuanya berarti juga ke mertuanya dalam bahasa kita. Karena orang tua dari istri kita itu orang tua kita. Pahalanya sama birrul walidain. Makanya kalau Pak Yunus pulang Idul Fitri mesti kedua tempat. Ke ibu dan ke ibu yang satunya. Ya. Karena susah menyebutnya. Yang sana ibu, yang sana kalau disebut apa? Mertua aja lah. Ya. Nah, orang Indonesia itu cerdas. Ya. Tapi jangan salah menempatkan fikihnya. Jangan salah menempatkan imannya. Jangan salah menempatkan kebaikannya. Mentang-mentang mertua kita anggap orang lain. Padahal kebaikannya sama dengan, pahalanya sama dengan orang tua kita. Ya, jadi itu. Innal abrara lafi naim. Orang yang baik-baik seperti itu, seperti panjenengan ini, setiap malam Rebu disiapin makan. Wah, itu kan abror itu. Ya, kalau Pak Win setiap hari Selasa mesti SMS saya. Itu kebaikan. Kebaikan, coba. Kalau beliau nggak ingatkan saya, kan sering lupanya gitu kan. Kumpulan-kumpulan kebaikan itu disebut dengan abror. Lafi naim. Wazannya fa'il. Berarti selalu mendapatkan nikmat. Orang yang berada dalam kebaikan selalu mendapatkan kenikmatan. Walaupun kenikmatan itu bukan berupa kemudahan. Saya ingin bertanya, perang itu mudah atau sulit? Sulit. Nikah itu mudah atau sulit? Kalau lagi nyaman, mudah. Kalau lagi ruwet,
Kenapa? Karena memang nikah itu ibadah. Maka orang yang menjadikan jalan itu kebaikan, dia akan selalu dapat nikmat. Makanya doanya orang nikah, setelah nikah apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Laka dan alaika. Laka itu berkah atas semua tawa dan candamu. Berarti pahala, Pak. Jenengan tertawa, maka sering-sering ketawa sama istrinya. Ini ketawa hanya sama istri orang lain. Ya. Senyum sama istri orang lain sampai di rumah cemberut. Nah, tapi jangan sering-sering ketawa. Nanti dibawa ke RSJ. Sedih, ketawanya, itu bahagianya, itu pahala. Dan kesedihannya, tangisannya juga pahala. Itu uniknya orang yang berumah tangga. Orang yang berumah tangga. Kenapa? Lafi naim. Semua peristiwa di keluarga itu didasari oleh agama, maka dia akan lafi naim. Apalagi alal araiki yang zurun. Nanti di sorga alal araik, kasur. Ini bukan persoalan saya promo jualan kasur ya. Araik itu artinya kasur. Seperti sofa-sofa indah gitu ya. Kalau kita masuk hotel itu biasanya di depan itu sudah sofa-sofa bagus. Alal araik yang zurun. Yang zur, kalau orang rebahan di kasur, apa semuanya terlihat? Tidak semuanya terlihat. Kan hanya sebagian terlihat. Nanti di sorga, kita duduk di sofa-sofa bagus itu, semuanya kelihatan, Pak. Bahkan yang di neraka pun kelihatan. Ya, si Ipin di neraka kelihatan. Alal araiki yang zurun. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Nampak di wajah mereka itu sesuatu yang nikmat. Nadrah itu seperti melihat buah yang ranum, indah, dilihat, tidak ada gemingan, mata ini berkedip kanting saking indahnya. Nadratan na'im. Jadi begitu. Orang itu di surga ketika Allah melihatkan wajahnya itu, sehingga tidak terlihat yang lain. Ya, sama bapak-bapak kalau melihat rumput. Ya, melihat rumput, saya nggak bilang tetangga. Melihat rumput, nah baru sadar. Ya, lama lihatnya. Loh, kenapa lama? Kata teman saya itu tadi. Kalau pandangan pertama itu nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau pandangan kedua dosa, maka lama-lama lihatnya. jadi nggak berdosa katanya, nggak berdosa katanya. Nah itu ngakali namanya, nggak bilang ngakali. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im yusakuna min rahikim makhtum. Nah, rahik ya, orang di surga itu nanti innal abrara lafin na'im itu, dan orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Kenapa mereka tidak boleh? Karena Allah sediakan tempat yang begitu indahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka alal araik yang zurun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im yusakuna min rahikim makhtum. Rahik itu artinya wines. Tahu wine? Oh, minuman dari anggur. Nah, sekarang di dunia minum wine itu haram hukumnya. Nanti di sorga Allah siapkan. Maka bersabarlah sedikit. Kenapa? Karena minuman nanti yang Allah sediakan rahik.
Jadi kalau kita datang ke tempat minuman gitu ya. Saya pernah di Hong Kong itu, kata teman saya, ketika kita masuk ke bar itu, dia bilang gini, Ustadz tahu botol itu tuh harganya berapa? Enggak, itu tuh harganya Ustadz itu 1,2 miliar. Wow, saya bilang, minuman harganya 1,2 miliar. Ternyata memang ada. Nah, kata Allah, yusakuna, dituangkan air minum itu, min rahik, itu dari wine, maktum, ditutup, ada tutupnya. Botol kalau minuman sekarang kan ada tutupnya tuh. Nah, begitu. Kalau nggak ditutup jangan terima, karena sudah rusak. Rahik mahtum, khitamuhu mis, tutupnya tadi itu saja, itu bau mis, harum luar biasa. Nah, gimana? Kira-kira pilih hidup atau pilih mati? Ini belum saya selanjutkan ini, surat Al-Mutaffifin sampai terakhir. Kalau saya lanjutkan, nanti bilang sama istrinya setelah Isya, "Mah, kayaknya malam ini malam terakhir," gitu. Jadi Allah mengingatkan, kalau kalian kemarin ragu-ragu keluar dari rumah kalian untuk berjuang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sesuatu yang salah, kata Allah. Sesuatu yang salah, karena aku telah menyiapkan kalian tempat yang begitu jauh lebih baik dari dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang kedua ini ada di ayat yang keempat, berapa ini? 23. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, istajibu lillah. Ya, jawab perintah-perintah Allah itu. Lillahi wa rasulihi. Karena memang perperangan Badar itu adalah perperangan awal kaum muslimin. Maka Allah menyiapkan perperangan berikutnya. Maka istajibu lillahi wa rasulih. Maka ambillah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tapi di sini Pak, wazannya adalah istaf'ala. Kalau wazannya istaf'ala itu berarti, kalau istajibu berarti punya keinginan untuk segera menjawab itu. Kalau diperintahkan oleh Allah, ada keinginan dari hati kita untuk segera mengambil jalan itu. Bukan berhenti, karena istajaba, istaf'ala berarti ada keinginan di hati kita ini. Nah, maka luar biasa kemarin ya, pas Muswil kemarin itu, masing-masing mengambil perannya masing-masing. Ada yang menyiapkan masjid, ada yang menyiapkan rumah di masjid, menyiapkan makanan. Masya Allah, saya lihat. Maka ini bagian yang disebut dengan fastabiqul khairat. Kenapa fastabiqul khairat? Dalam bahasa Arab, berlomba-lomba itu ada dua, musabaqah, yang kedua munafasah. Kalau musabaqah itu artinya berlomba dalam kebaikan. Kenapa berlomba dalam kebaikan? Istajibu lillahi wa rasul. Karena apa? Karena dia ingin menjawab perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kecil saja contoh Pak, Bu.
Apa istajibu lillahi wa rasul untuk kita dan keluarga dan anak-anak kita. Hal yang sederhana. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nisa'u Quraisy. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan Quraisy. Ahnahu ala waladin fis sigharin. Dia lembut kepada anak, bahkan anak bawaan dari suaminya. Dia sangat lembut. Artinya, kalau kita melihat hadis ini, Rasulullah ingin ajarkan kepada kita, berbuat lembutlah kepada istrimu. Karena berbuat lembut kepada istri adalah bagian istajibu lillah wa rasulihi. Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sama juga seorang wanita yang taat kepada suaminya. Bagian dari ijabahnya kepada Allah dan Rasulnya. Memang dilarang suami nyapu rumah. Gak ada dalam Islam melarang. Maka suami gak apa-apa nyapu rumah. Tapi kalau di kampung saya ada seorang suami yang nyapu rumah, maka perempuan itu bermasalah. Oh, suaminya yang nyapu katanya. Ngapain istrinya? Nah, kan? Jadi itu dipertanyakan itu. Padahal yang biasa saja. Suami nyapu, suami ngepel. Kalau seandainya istrinya tidak punya kesempatan melakukan itu, gak apa-apa. Cuci piring, apa saja yang mungkin bisa kita lakukan menjadi kebaikan. Kalau dalam lingkup yang lebih besar, masjid, kemarin perserikatan Muhammadiyah, ya, apa yang bisa dilakukan? Dilakukan untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kalau, apalagi kalau diajak, ayo perang. Rasul lagi panen. Sebentar ya Rasul, lagi ke pasar. Sebentar ya Rasul, lagi kuliah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kalian istajibu lillahi wa rasul idza da'akum, kalau kalian dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, istajibu, rasakan itu bagian dari ijabah Allah. Makanya kalau azan berkumandang, apa yang kita jawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Allahu Akbar. Makanya di antara rukun salat kauliyah, rukun salat itu kan ada dua. Yang pertama fi'liyah, yang kedua kauliyah. Ketika kita mengatakan bentuk rukun kauliyah, takbiratul ihram yang kita katakan Allahu Akbar kauliyah itu. Untuk kita ungkapkan, yaitu Allah Maha Besar. Wujud dari istijabah kita kepada Allah dan Rasulnya. Istijabah kita kepada Allah dan Rasulnya. Lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi innahu ilaihi tuhsyarun. Karena begini Pak, harta itu dalam perang Badar ini menjadi masalah. Ketika harta itu menjadi masalah, maka sebenarnya yang sakit itu yang apa? Yang sakit itu yang mana kata Allah? Yang sakit itu ini. Iman kalian dengan aku dan Rasul kalian itu kata Allah. Itu yang kalian perlu perbaiki kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok istijabah kepada Allah dan Rasul itu tidak cepat dilakukan? Kenapa? Karena qalbunya, karena hatinya. Maka tadi imam kita membaca liyazdadu imanam ma'a imanihim. Bertambah mestinya.
Jadi dibacakan, beramal. Ketika dia beramal, maka bertambah imannya, istijabah ke salatnya, istijabah ke Qur'annya, istijabah kepada kebaikan orang lain. Maka sesungguhnya liyazdadu imanam ma'a imanihim. Itu persoalan hati kalian, kata Allah, yahulu bainal mar'i wa qalbi innahu ilaihi tuhsyarun. Lalu Allah melanjutkan nasihat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Wiqaya, taku dari kata wiqaya, jaga diri kalian ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kalian ini, wattaqullah yaj'al lakum furqana. Karena ketakwaan itu di sini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' masanya sekarang dan masa yang akan datang. Berarti yaj'al, kalau dalam bahasa Al-Qur'an ada ja'ala, ada khalaqa. Kalau ja'ala sesuatu yang sudah jadi lalu dirubah, bertransformasi pada bentuk yang lain. Dan saat itu terjadi transformasi, kata Allah. Ketika kita menjaga diri kita, keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, maka sesungguhnya telah terjadi transformasi. Apa kata Allah? Yaj'al lakum furqanan. Itu sudah akan menjadi furqan. Furqan itu pembeda, Pak. Ini iya, ini tidak. Ya. Tadi semua PNS yang di bawah Departemen Agama itu harus ikut survei moderasi beragama. Nah, tadi Pak, saya jam 10 ikut tadi. Salah satu item ya di dalam survei itu, nah salah satunya adalah tentang toleransi beragama. Toleransi beragama. Dan salah satu item toleransi beragama itu, apakah Anda ya mau mengganti adat dengan agama. Nah, jadi kita didorong untuk menyatakan bahwa adat itu bagian hal yang penting dari kehidupan, lebih penting daripada agama itu sendiri. Ya, lebih penting daripada agama itu sendiri. Nah, bagi yang takut menjawab ini, maka akan terjadi furqana. Hatinya mengatakan enggak. Wah, itu di grup itu saya baca, grup-grup dosen itu, gimana saja? Apakah kita jawab sesuai jawaban yang mereka kehendaki atau jawaban hati nurani? Saya bilang, monggo, ya ja'al lakum furqana. Istafti qalbak. Minta fatwa di hati kalian. Kalau punya iman, berarti fatwa-fatwa hatinya adalah ya ja'al lakum furqana. Mestinya hatinya sudah menilai mana yang hak, mana yang batil. Terus lumayan 28 soal tadi. Ya. 28 soal. Jadi saya masih memilih kira-kira yang tidak berkaitan dengan akidah, itulah yang saya pilih untuk normalisasinya. Jadi normalisasinya. Misalnya saya masih berpakaian adat. Kan tidak ada masalah itu. Nah, saya masih berpakaian adat. Kalau mengatakan mendahulukan adat daripada agama, nah itu jadi masalah itu. Itu akidah. Tapi adakah yang memilih? Mungkin saja ada yang memilih. Pertama mungkin tidak paham kemana arahnya itu. Insyaallah. Jadi Allah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum. Kalau kita sudah mewiqayah hati kita ini, kita menjagain diri kita ini dengan ketakwaan, Allah transformasi hati kita ini furqana wa yukaffir. Allah
Cover itu Allah tutup. Allah tutup dengan apa? Yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan tutup dosa-dosa kita. Nah, Allah akan tutup itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyebut ini? Karena tadi sebagian orang mukmin tidak mau keluar dari rumahnya untuk berperang. Kenapa? Karena ketakutan bahwa perang ini mesti kalah. Padahal kalimat mesti kalah dalam perjuangan tidak ada. Coba tanya Aki Haji Ahmad Dahlan itu dalam bukunya, apakah ada istilah kalah dalam perjuangan? Tidak ada. Perjuangan itu memang bagian yang harus diambil. Karena perjuangan itu adalah wattaqullah. Lalu Allah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah hapuskan dosa kita lewat perjuangan itu, wa yaghfir lakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi Masya Allah, Pak. Jadi Pak Yai Maksum itu selalu bilang, buka lahan perjuangan. Jadi buka lahan perjuangan. Kalau urusan pekerjaan, insya Allah akan ikut di lahan perjuangan itu, katanya. Ya, makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan bilang, hidupi Muhammadiyah, bukan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu luar biasa itu, Pak. Itu akidah luar biasa itu. Sederhana kelihatannya, tapi itu akidah yang luar biasa yang beliau ajarkan kepada kita. Dengan narasi sederhana untuk bisa dipahami. Saya rasa demikian. Ini yang ya ayyuhalladzina amanu, saya kira bisa habis malam ini. Minggu-minggu depan kita akan ambil khitab yang berbeda, yaitu ya ayyuhan nabiyyu. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu, minggu depan kita akan bahas nasihat Allah untuk Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu. Saya rasa demikian. Qulu qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.